sebagai standar tertinggi dalam acara bertahan lapar. Seberapa gila sih para peserta alone? Sekali tangkap bisa dapat 5 atau 6 ekor ikan pike seberat 5 kiloan hanya diizinkan membawa 10 perlengkapan. 10 ahli bertahan hidup bersaing di Sungai Mackenzie. 10 ahli bertahan hidup bersaing di Sungai Mackenzie, tanpa kru kamera dan tanpa batas waktu. Para peserta harus melakukan segala cara untuk bertahan hidup, sambil waspada terhadap serangan beruang hitam dan serigala abu-abu. Yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar $500.000. Peserta pertama yang muncul kali ini adalah Isaiah, melihat helikopter yang perlahan menjauh. Dia tersenyum lebar saking senangnya. Selanjutnya, hidup atau mati sepenuhnya ada di tangannya sendiri. Prioritas utamanya adalah keluar dari rawa ini. Di kampung halamannya di Virginia, Isaiah adalah seorang pengawas perburuan, melindungi satwa liar dari pemburu liar. Selain itu, ia juga seorang letnan 2 angkatan udara. 2,5 tahun di militer membuatnya menguasai keterampilan bertahan hidup, menikah belasan tahun dan memiliki seorang putri, demi menghasilkan uang tambahan untuk keluarganya. Isaiah bersumpah untuk menjadi juara, keluar dari rawa dan sampai di hutan kecil, mencari tempat terbuka untuk membangun tempat berlindung. Di depannya ada sungai kecil. Suasana yang sepi membuatnya merasa tegang. Perlu diketahui, ada puluhan ribu beruang hitam di daerah ini. Kalau apes bertemu beruang, akibatnya bisa fatal. Sampai di tepi sungai, terlihat ada beberapa jejak kaki beruang di tanah. Ini pertanda bagus. Kalau bisa menangkap satu, otomatis langsung masuk final. Day 1. 10-16 am. Peserta kedua yang muncul adalah dari William. Posturnya, dia terlihat seperti jagoan bertahan hidup yang tersembunyi. Hal pertama yang dia lakukan setelah mendarat adalah mengeluarkan jaring insang dari tas. Bikin tempat berlindung tidak perlu buru-buru. Pergi ke tepi sungai untuk memasang jaring. Setelah selesai, siapa tahu langsung ada makanan? Labrador Ken di kampung halamannya di Labrador. William tumbuh besar di pedesaan sejak kecil. Selalu menjalani kehidupan tradisional tanpa internet. Tapi ini juga membuatnya belajar banyak keterampilan bertahan hidup. Selain itu, William adalah seorang nelayan profesional, sering membawa putranya melaut untuk menangkap ikan dan udang, demi membangun rumah besar untuk keluarganya. Dia tanpa ragu mengikuti tantangan ini, mencari tempat yang aman dari angin untuk mendirikan kemah. That is built with and menebang beberapa kayu untuk kerangka. Baru sibuk setengah jam, dia kehilangan semangat karena lapar. 11,33 am berbalik ke sungai untuk memeriksa jaring. Harus diakui, sumber daya di daerah ini memang bagus. Dalam sekejap sudah ada ikan besar yang terperangkap. Belum sempat dia merasa senang. Tiba-tiba tangannya terpleset dan ikan itu lepas lagi. Kejadian ini benar-benar bikin bingung. Peserta ketiga bernama Dubi. Setelah mendarat dan belum mulai beraksi, sesosok bayangan tidak jauh dari sana menarik perhatiannya. Pasang kamera dan ternyata itu adalah seekor karibu. Menatapnya dengan pandangan yang bijak. Sayangnya, itu adalah hewan yang dilindungi di sana. Tidak ada yang bisa dilakukan selain melihatnya pergi. Sebelum lomba, Dubi adalah pemandu memancing. Memiliki keterampilan berburu dengan busur yang luar biasa. Tidak ingin hidup sebagai budak korporat yang bekerja jam 9 sampai jam 5. Dia lebih suka menurunkan standar hidup, asalkan bisa sendirian di alam bebas. Mengikuti tantangan ini di satu sisi untuk melunasi KPR. Di sisi lain, agar orang tuanya bisa pensiun dengan tenang. Tugas utamanya sekarang adalah membangun tempat berlindung. Dubi menggali tanggul di tepi sungai. Kalau ingin bertahan hidup 8 bulan di sini, kehangatan tempat berlindung pastinya sangat penting. Weimer, Tempran membuat 2 tripod es dengan kayu, mencari kayu gelondongan yang lebih tebal untuk dijadikan balok atap. Bagian dindingnya dikuatkan dengan cabang pohon. Jadi tidak perlu takut meski angin kencang dan hujan turun. Setelah kerangka selesai, pasang terpal di atasnya. Selesai, pas dicoba berbaring, panjang dan ukurannya sangat pas. Day 13:01 PM Cooper adalah peserta keempat musim ini. Missouri, usaha wajah brewokan dengan badan yang sangat besar. Sekilas terlihat seperti kandidat kuat untuk masuk final. Sebelum ikut lomba, Cooper adalah seorang petani, tumbuh besar di pedalaman hutan, dan menguasai keterampilan bertahan hidup yang sesungguhnya. Baik berburu, memancing maupun membuat perangkap, semuanya dia kuasai. 011 bersama istrinya selama 20 tahun tanpa memiliki anak. Dia mendaftar tantangan ini untuk mengumpulkan uang berobat, membawa busur dan panah untuk mengenali lingkungan sekitar. Segera dia melihat seekor tupai di depan. Protein yang datang sendiri tentu tidak akan ditolak. Menarik busur penuh dan membidik. Seperti dugaan, tembakannya meleset jauh. Missouri. Usah secara logika, ini bukan level aslinya. Sialnya, protein gagal didapat dan panahnya malah patah.
5:11 PM hari sudah mulai gelap, harus buru-buru membangun tempat berlindung, mengumpulkan seikat besar kayu bakar dan kembali ke kemah. Terus menggesek batu api. Serabut penyala api, menyala dengan sangat mudah. Karena baru datang, ia membuat pondok sederhana dulu untuk bermalam. Bertahan 3-5 hari seharusnya tidak masalah. Malam tiba, para peserta beristirahat di camp. Itu juga saat beruang hitam keluar mencari makan. Michigan, USA, saat itulah terjadi sesuatu pada Dubi. Tiba-tiba terdengar suara pergerakan di sekitar camp. Mendengar suaranya, sepertinya ada beruang berkeliaran di luar. Kamera beralih, dan ternyata benar makhluk raksasa. Day 2741 AM. Hari kedua tiba tanpa ada insiden. Untungnya tidak ada kejadian tak terduga tadi malam. Grizzly bear swipes, tetapi itu sudah sangat membuat Dubi ketakutan. Tugas hari ini adalah memperkuat tempat perlindungan. Hanya dengan menahan serangan beruang hitam, barulah merasa tenang. Michaela adalah peserta wanita pertama musim ini. Masalah tempat tinggalnya sudah teratasi. Pagi-pagi ia melihat bebek liar melewati sungai. Dia mengumpulkan rumput liar dan mulai menganyamnya. Ia mencoba menarik perhatian bebek lain dengan membuat tiruan bentuk bebek. Tidak lama kemudian, anyamannya selesai. Harus diakui, keterampilan tangannya sangat bagus. Ia menggunakan tongkat untuk menancapkannya di sungai sebagai umpan. Sebelum ikut kompetisi, Michaela selalu tinggal di kutub utara. Pada dasarnya ia hidup dari berburu. Keluarganya secara turun-temurun adalah pemburu serigala. Saat ini ia adalah seorang instruktur bertahan hidup. Tugasnya mengajarkan keterampilan luar ruangan kepada siswanya. Baik itu memancing, berburu, maupun membuat perangkap, ia sangat ahli. Ia mengikuti tantangan ini sepenuhnya demi hadiah uang, agar bisa segera mendapatkan protein. Michaela adalah yang pertama memasang jaring insang. Dalam perjalanan kembali, ia menemukan banyak jejak kaki serigala. Wolves can react, sebagai keturunan keluarga pemburu serigala, dia sama sekali tidak takut. Namun karena sendirian, ia tetap harus waspada. Kamera beralih ke sisi Cooper. Saat keluar menjelajah, ia menemukan banyak buah beri. Missouri USA rasanya asam manis dan kaya akan karbohidrat. Setelah makan sampai setengah kenyang, ia mulai membangun tempat perlindungan. Pertama, ia membuat alur pada batang pohon. Ia memasukkan sebatang kayu ke dalamnya sebagai balok silang, untuk mencegah hawa dingin dari tanah masuk ke tubuh. Ia secara khusus membangun tempat tidur kecil yang melayang. Kemudian ia mengikat lingkaran kayu di sekitar 3 pohon besar. Permukaannya disusun rapi dengan kayu. Terakhir, diperkuat dengan tali. Sebuah kasur nyaman yang sederhana akhirnya selesai. Di sisi lain, Isaiah duduk di camp merindukan keluarganya di tempat yang jauh. Namun rasa lapar dengan cepat mengalahkan rasa rindu kampung halaman. Ia keluar mencari makanan untuk mengisi perutnya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saat sedang berjalan, aliran hangat keluar dari rongga hidungnya. Darah hidung mengalir deras. Melihat keadaannya, orang yang tidak tahu mungkin mengira ia mengalami luka dalam. Menurut dugaannya, ini disebabkan oleh udara yang terlalu kering. Namun selama kehilangan darah tidak melebihi 6%, ia sama sekali tidak panik. Gejalanya sedikit membaik saat ia tiba di tepi sungai. Melihat permukaan sungai yang sangat jernih. Sangat disayangkan jika tidak melempar pancing di kondisi sebaik ini. Day 3909 AM, waktu tiba di hari ketiga. Tiba saatnya bagi Michaela untuk memeriksa jaring insang. Ia datang ke tepi untuk menariknya, tak disangka ternyata lebih bersih dari wajahnya. Ikan tidak tertangkap, dan jaringnya tanpa sengaja tersangkut satu sama lain. Setelah diperbaiki, ia meletakkannya kembali ke tempat semula. Rasanya ingin menyarankannya untuk pindah ke air yang lebih dalam dan mencoba keberuntungannya. Kamera beralih ke sisi William. Saat ini ia tinggal sementara di tempat perlindungan sederhana. Untuk sarapan, ia memakan 2 buah cranberry yang tidak mengenyangkan. Di tengah jalan, ia menemukan beberapa jejak kelinci putih liar. Demi makan daging merah, William mengeluarkan kawat. Ia memasang beberapa perangkap jerat di sepanjang jalan. Gitarnya dikepung menggunakan tongkat kayu. Setelah selesai, ia pergi ke sungai. Berdiri di tepi, ia melihat belasan anak ikan sedang berenang. Matt closely rese, terlihat ia mengambil sebatang tongkat kayu sembarangan, memukul dengan brutal ke dalam air. Gelombang kejut yang kuat membuat ikan-ikan kecil langsung pingsan di tempat. Melihat metode itu berhasil, William memperluas skalanya, membuatnya lebih besar, lebih kuat, dan menciptakan kejayaan lagi. Dalam sekejap, ia dengan mudah mendapatkan 4 sumber protein. Ini bagus, malam ini tidak perlu lagi makan beri untuk mengisi perut. Dalam sekejap, setengah hari berlalu. Michaela datang untuk memeriksa jaring insangnya dengan penuh harapan. Hasilnya masih sama seperti sebelumnya, tidak mendapatkan apa-apa. Barulah ia menyadari pentingnya lokasi. Kemudian ia membawa jaring insang itu ke tempat yang airnya lebih dalam.
Ia tidak percaya ikan setempat masih tidak memberinya muka. Dalam perjalanan kembali, ia menemukan sebuah barang bagus. Ternyata itu adalah ginjal yang masih segar. Diduga itu ditinggalkan secara tidak sengaja oleh serigala abu-abu yang sedang berburu. Apapun itu, begitu ada di tangannya, itu adalah protein. Ia menusuknya dengan tongkat dan memanggangnya di atas api. Saat dicicipi, tak disangka rasanya sangat enak. Luar renyah dalam lembut, teksturnya benar-benar sempurna. Day 4, 11,36 am, waktu tiba di hari keempat. Cooper bangun dari tidurnya di camp agar memiliki tenaga yang cukup untuk membangun camp. Ia berencana pergi ke hutan untuk berburu mangsa. Tubuhnya yang besar membuatnya sedikit kesulitan bergerak di dalam hutan. Untungnya tidak lama kemudian ia menemukan kotoran kelinci. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada mangsa di sekitarnya. Namun saat dia sedang fokus berjalan maju, tiba-tiba kakinya terpeleset dan ia jatuh ke tanah sambil berteriak. Layar berganti, astaga. Panah yang dibawanya langsung menusuk ke pahanya. Situasi ini benar-benar sangat sial. Dengan hati-hati dia memotong celananya. Menahan rasa sakit sambil mencabut mata panahnya. Saat dilihat lebih saksama, lukanya sedalam 5 cm. Hal yang paling mendesak adalah membalutnya dengan torniket. Tanpa diragukan lagi, dia tidak bisa melanjutkan tantangan ini. Memaksakan tubuhnya yang lemah untuk kembali ke kamp. Terlihat lukanya masih terus mengeluarkan darah. Meski tidak rela, dia tidak punya pilihan lain. Dengan pasrah, Cooper menelepon untuk mengundurkan diri. Tak lama kemudian, tim medis datang dengan cepat menggunakan perahu. Melihat luka Cooper, mereka juga terkejut. Dalam lingkungan seperti ini, membiarkannya sembuh sendiri berisiko infeksi. Sebaiknya kembali ke rumah sakit untuk dioperasi. Begitulah, dengan dipapah 2 orang dia dengan menyesal keluar dari tantangan. Waktu kembali ke 4 hari yang lalu. Tim adalah peserta ke-6 musim ini dari Indiana, AS. Begitu mendarat, dia terlihat sangat tenang. Dia memeriksa perlengkapannya dan tidak ada yang kurang. Hari ke-1, 9:41 am. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa lingkungan sekitar. Di kampung halamannya di Indiana, AS, Tim adalah seorang penebang pohon. Karena bertahun-tahun hidup di alam liar. Dia mengasah banyak keterampilan bertahan hidup. Dia telah berkeliling dunia untuk memberikan bantuan perang. Kemampuannya tidak kalah dengan pasukan khusus sungguhan. Demi memberikan kehidupan yang stabil untuk keluarganya. Hadiah tantangan $500.000 ini adalah pilihan terbaik. Tidak perlu terburu-buru membangun tempat berlindung. Lagi pula, dalam tantangan kelaparan ini, makanan adalah kuncinya. Berjalan susah payah menembus hutan yang lebat. Belum jauh berjalan, terdengar suara tupai dari depan. Mencari posisi target dari suaranya. Tim membidik dan langsung menembak dengan tepat. Sesuai dugaan, dia berhasil menangkap seekor tupai kecil. Dia juga menjadi peserta pertama yang makan daging di musim ini. Peserta ke-7 yang muncul adalah Sarah dari Alaska, AS. Dia sedang bersiap membangun tempat berlindung di bawah pohon pinus. Sebelum ikut kompetisi, Sarah dan suaminya tinggal di Alaska. Setiap hari mereka menjalani hidup mandiri yang primitif. Pengetahuannya tentang botani sangatlah luas. Hanya dengan makan sayuran, dia bisa bertahan lebih dari 10 hari. Demi bisa menikmati masa pensiun lebih awal. Tidak ada alasan baginya menolak uang $500.000 yang ada di depan mata. Setelah selesai mendirikan tenda, Sarah mencari buah beri dan sayuran liar di sekitarnya. Untungnya sumber daya di daerah ini cukup melimpah. Tak lama kemudian, dia menemukan area kecil berisi buah beri. Ada juga beberapa jamur chanterelle yang tumbuh di sana. Saat berjalan ke tepi sungai, seekor berang-berang terlihat olehnya. Sayangnya, dia lupa membawa busur dan anak panahnya. Kalau tidak, dia pasti sudah menangkapnya untuk makan daging. Peserta ke-8 yang muncul bernama Dust dari Arkansas. Setelah berputar-putar di hutan selama 2,5 jam, dia masih belum menemukan tempat untuk bermalam. Tapi dia menemukan banyak buah beri di sepanjang jalan. Sebelum datang ke sini, Dust adalah seorang tukang las di Arkansas, AS selain pekerjaan utamanya. Hobi terbesarnya adalah petualangan luar ruangan. Dia sering merasakan pengalaman bertahan hidup di alam liar sendirian. Dia juga sudah belajar berburu, memanah, dan memancing sejak kecil. Dia adalah peserta serba bisa di alam liar. Dia pergi ke hutan untuk menebang 2 pohon pinus, meletakkan sebatang kayu di tengah sebagai balok penopang. Kemudian membuat atap miring mengikuti kerangka tersebut. Metode ini sangat terkenal karena efisiensinya yang tinggi. Dalam waktu singkat, sebuah gubuk kayu di alam liar pun selesai dibuat. Dia tidak takut sama sekali meskipun ada beruang hitam di malam hari. Kamera beralih ke Tim. Sebelum mulai membangun tempat berlindung, dia mengaitkan organ dalam tupai ke kail sebagai umpan. Siapa tahu nanti akan ada tangkapan tak terduga. Untuk tempat berlindung, dia hanya mencari beberapa pohon besar, membersihkan kotoran di tanah. Membentangkan terpal di atasnya, itu sudah lebih dari cukup. Setelah selesai, tim pergi memeriksa kail pancingnya.
Sumber daya yang melimpah benar-benar menarik seekor ikan paik. Dari ukurannya, beratnya setidaknya 3 kilogram. Terang, bukan hanya ada daging tupai yang lezat. Ada juga ikan paik segar sebagai hidangan penutup. Kualitas hidupnya jauh meninggalkan para peserta lainnya. Sambil menunggu ikannya matang, dia menyantap sepotong daging tupai yang renyah di luar dan lembut di dalam. 9.26 PM. Rasa dan teksturnya sungguh luar biasa. Dan ikan rebus berikutnya adalah makanan utama hari ini. Tim memakannya sepotong demi sepotong tanpa bisa berhenti. Mungkin kehidupan seorang ahli memang sesederhana ini. Peserta ke-9 yang muncul adalah Pete. Tadi malam dia tidur di tenda sederhana. Bangun pagi dan menikmati matahari terbit yang indah. Sampai saat ini dia belum minum setetes air pun. Karena takut dehidrasi, dia bergegas menggesek untuk membuat api. Batang besinya hampir terkikis habis, tapi belum ada percikan api. Jelas sekali kalau sabutnya terlalu lembab. Di kampung halamannya di British Columbia, Pete adalah seorang pustakawan dari British Columbia, Kanada. Kecintaannya pada alam liar membuatnya memiliki banyak pengetahuan. Selain itu, dia juga adalah seorang anggota tim SAR. Dia sering melakukan pekerjaan penyelamatan gunung tinggi yang berbahaya. Yang tak disangka, dia juga memiliki sedikit prestasi di bidang judo. Fisiknya bisa dibilang sangat tangguh. Mengikuti kompetisi ini untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Melewati hutan kecil, Pete menemukan sebuah kolam kecil. Instingnya mengatakan pasti ada banyak ikan di sana. Awalnya dia berencana untuk menetap di sekitar sana. Namun segera mengurungkan niatnya setelah melihat jejak kaki beruang di tanah. Kalau sampai kebetulan bertemu satu ekor, akibatnya tidak terbayangkan. Rebus air panas dulu untuk meredakan rasa haus. Kamera beralih ke Dust. Memetik sedikit buah beri untuk mengganjal perut sebagai sarapan. Buah ini kaya akan karbohidrat dan vitamin, bisa memberikan cukup banyak kalori untuk tubuh. Seiring dengan tenaganya yang perlahan pulih, dia kembali ke kemah untuk memasang jerat. Namun saat sedang memotong kayu, seekor tupai tiba-tiba muncul di depan mata. Dust langsung mengambil busur dan panah lalu mengejarnya. Dia membidik target dan melepaskan tembakan kuat. Tanpa banyak usaha dia berhasil mendapatkan seekor tupai sebagai sumber protein. Dia membersihkan kulit dan organ dalamnya. Dimasukkan ke dalam panci dan direbus selama 20 menit. Setelah matang, dia tidak sabar untuk mencicipinya. Kabarnya rasanya sangat mirip dengan kelinci dan ayam. Di sisi lain, Sarah mengumpulkan banyak ranting pohon, menutupi kerangka untuk membuat dinding tempat berlindungnya. Efek kehangatannya sangat luar biasa bagi yang sudah mencoba. Setelah sibuk dengan semua ini, dia pun kelaparan. 2 hari pertama, dia hanya mengandalkan buah beri untuk menahan lapar. Setiap sel di tubuhnya sangat mendambakan asupan daging. Saat Sarah sedang berjongkok mengamati di tepi sungai, tiba-tiba seekor berang-berang berenang ke arahnya. Saat ini sama sekali tidak boleh gegabah. Sabar menunggu hingga target masuk ke jarak tembak. Sarah membidik dan langsung menembakkan satu anak panah. Dari lintasan panahnya sepertinya kena, namun di bawah air tidak ada pergerakan apapun. Karena itu, Sarah melepas pakaiannya dan masuk ke air untuk mengambilnya. Awalnya dia mengira akan mendapatkan makan malam yang enak. Saat diangkat, ternyata tidak ada sisa hewan sedikit pun. Apa mungkin pembiasan air memengaruhi bidikannya? Sepertinya untuk bisa makan daging, dia harus berusaha lebih keras lagi. Peserta terakhir yang muncul adalah Jake. Sebelum mengikuti kompetisi, dia adalah seorang ahli burung elang. Dia sering menggunakan burung pemangsanya untuk membasmi burung-burung hama. Keterampilan bertahan hidupnya sebagian besar didapat dari ayahnya. Memburu hewan buas berukuran besar sudah menjadi hal biasa. Kalau soal kemampuan menyalakan api, dia sangat jago. Saat ini ketiga anaknya sedang kuliah. Sebagai ayah, tidak ada alasan baginya untuk tidak berjuang keras. Karena keterampilan menyalakan apinya sudah maksimal. Dari 10 barang bawaannya, dia tidak memilih batu pemantik. Namun yang lebih parah dari itu, saat menjelajahi lingkungan sekitar, dia tidak sengaja menghilangkan tali pancingnya. Hal ini langsung membuatnya memiliki 2 perlengkapan lebih sedikit dari peserta lain. Sekarang kalau mau makan ikan, dia hanya bisa menganyam jaring insang. Untungnya, keterampilan kerajinan tangannya lumayan bagus. Hanya dalam 3 jam, dia berhasil menyelesaikan jaring insangnya. Membawanya ke tepi sungai dan mengikatnya di ujung batang kayu. Cukup dilemparkan ke dalam air, lalu diam menunggu. Kembali ke kemah, Jake mencoba membuat api dengan menggesekkan kayu. Cuaca sedang kering, tak butuh waktu lama api kecil pun menyala. Tidak ingin terus menghabiskan waktu dan tenaga seperti ini, Jake menaruh serbuk kayu ke dalam panci untuk dipanaskan. Menguapkan kelembapannya untuk dijadikan rabuk yang sangat mudah terbakar. Kemudian dia mencari selembar kulit pohon birch. Ditekuk untuk membungkus sebuah alas kayu, selesailah sebuah wadah berbentuk cangkir. Setelah itu, dia mengeluarkan kepala sabuk berbahan baja karbonnya.
Digesekkan dengan batu akan menghasilkan percikan api. Mencoba mengarahkannya ke rabuk. Efeknya 100 kali lebih bagus dari korek api. Ditiup perlahan beberapa kali, nyala api pun langsung muncul. Harus diakui, cara kerjanya ini benar-benar hebat. Setelah selesai melakukan ini, Jack pun kelaparan. Dia membawa peralatan untuk memeriksa jaring insangnya. Karena air sungai yang dangkal, dia tidak mendapat hasil apapun. Saat sedang pusing, dia melihat seekor berang-berang. Membayangkan daging protein yang menggiurkan, Jack berencana bersembunyi dan menunggu memantau mangsanya. Mungkin karena mencium aroma bahaya, menunggu selama 3 jam, hewan itu tak kunjung mendekat. Terus menahan lapar, Jack mulai merasa pusing dan berkunang-kunang. Tidak ingin pingsan karena gula darah rendah, dia kembali ke kemah untuk istirahat sejenak. Di sisi lain, Pete terus bermalas-malasan selama 2 hingga 3 hari berturut-turut. Tidak boleh terus bermalas-malasan, sudah saatnya mendirikan kemah, agar tidak langsung menyentuh tanah hutan. Dia berencana membuat tempat tidur tunggal yang ditinggikan. Setelah selesai membuat kerangka dasarnya, kemudian dia menyusun batang-batang kayu di atasnya. Mengingat musim dingin di daerah ini sangat ekstrem, Pete berencana membuat tenda berbentuk kubah. Struktur lengkungnya bisa mengatasi masalah tumpukan salju dengan sempurna. Selain itu juga bisa memberikan efek kehangatan yang cukup bagus. Hanya saja dari segi ruang memang terasa agak sempit. Kamera beralih ke Tim. Untuk menghindari repotnya merebus air, dia menggunakan tabung panahnya. Bahan kulit murni memiliki efek kedap air yang sangat bagus. Namun tanpa tabung panah, dia sangat mudah tertusuk oleh anak panah. Untuk itu, Tim mengeluarkan pelindung lengan dari kulit sapi. Dia membuat 4 alur mengikuti 4 lubang yang ada di atasnya. Bungkus ranting di dalamnya agar tidak berubah bentuk, lalu pasang di kedua sisi busur. Ini sangat pas untuk menyelipkan anak panah. Membunuh 2 burung dengan 1 batu tanpa mengganggu pergerakan. Setelah semua ini selesai, saatnya pergi berburu. Berdasarkan jejak kaki di tepi sungai, Tim yakin ada rusa besar yang berkeliaran di sekitarnya. Jadi dia mulai mencari di hutan. Namun, kalau sudah beruntung, apa yang diinginkan pasti datang. Dia melihat hewan besar di rawa seberang. Sayangnya jaraknya terlalu jauh. Dia merayap dengan hati-hati dan perlahan mendekat. Untuk memancingnya agar datang sendiri. Tim meniru suara rusa betina. Tak disangka, trik ini cukup ampuh. Semakin dekat jarak mereka, Tim yang biasanya tenang mulai panik. Pada jarak 150 meter dia bahkan tidak berani bernapas. Pada jarak 150 meter dia bahkan melihat rusa besar masuk ke jarak tembak. Tim menarik busurnya penuh-penuh dan langsung melepaskan tembakan. Dilihat dari jalurnya, tembakannya meleset sedikit. Rusa besar itu tidak kaget dan berjalan ke arah hutan. Kesempatan langka, Tim membidik untuk tembakan kedua. Tanpa diduga, terhalang lagi oleh ranting. Saat ingin berburu lagi, targetnya sudah menghilang tanpa jejak. Harus kuakui, kesempatan sebagus ini pun sia-sia bagimu. Kembali ke camp, Tim sangat patah hati. Hanya bisa melihat $500.000 melayang dari depan mata. Day 3801 AM. Waktu menunjukkan hari ketiga, West Virginia, usai saya tidur sampai siang bolong. Adapun tugas hari ini adalah segera memulai pembangunan tempat berlindung permanen. Lokasinya dipilih di dasar sungai. Jika turun hujan, vilanya akan langsung berubah menjadi taman air. Tapi dia tidak peduli dengan semua itu. Karena belum mengkonsumsi kalori. Sibuk setengah jam, butuh istirahat 5 menit. Lalu dia mencari 4 batang kayu. Dipasang di 4 sudut fondasi untuk dijadikan tiang penyangga. Pernah melihat rumah batu Roland di musim ke-7? Dia jadi ingin membangun rumah mewah yang melampauinya. Dia tidak tahu kalau orang itu melakukannya setelah memiliki cadangan makanan. Sedangkan Isaiah sejak awal sampai sekarang belum mendapat asupan protein. Saat dia sibuk membangun kerangka, tiba-tiba terdengar suara dari hutan di sekitarnya. Saat didekati, ternyata ada seekor tupai kecil. Isaiah tidak mau membuang waktu. West Virginia, usah dia langsung menarik busur dan memanahnya. Diiringi dengan tawa riang. Dia mendapatkan makan besar pertamanya di alam liar. Untuk memaksimalkan daging yang sulit didapat ini, dia menggunakan kaki depannya sebagai umpan untuk perangkap ikan. Siapa tahu besok dia bisa mendapat ikan paik. Untuk makan siang hari ini adalah daging tupai yang lezat. Lihatlah seberapa mahir dia menggunakan sumpit. Pada dasarnya ini menjadi keterampilan wajib untuk bertahan hidup di alam liar. Karena perutnya sangat keroncongan, dia buru-buru mencicipinya. Dagingnya tidak berlemak dan tidak alot, rasanya sungguh luar biasa. Setelah makan, dia pergi memeriksa tangkapan ikannya. Tak disangka saat ditarik, ada ikan besar yang memakan umpannya. Perasaannya yang gembira tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ukuran 2-3 kg ini cukup untuk dimakan selama 3-5 hari. Pickets di sisi lain, Dubi merajut jaring insang kapanpun ada waktu.
Setelah selesai, dia bergegas ke sungai dan memasangnya dengan tongkat kayu. Sambil menunggu ikan terjerat, dia tidak diam saja. Dia membawa senar pancing dan mulai memancing di sekitar situ. Meski ada banyak sumber daya di daerah ini, tapi menangkap ikan masih cukup sulit. Tepat saat itu, beberapa ekor bebek terbang tak jauh dari sana. Dubi segera meletakkan pancingnya dan mengambil anak panah. Dia merayap perlahan di atas rumput. Saat masuk ke jarak tembak, titik itu kebetulan menjadi titik butanya. Belum sempat bertindak, bebek liar itu menyadari bahaya dan terbang duluan. Mau berburu lagi, sudah kehilangan kesempatan, karena anak panah yang dibawa terbatas. Dubi segera melepas pakaiannya dan turun ke sungai untuk mengambilnya. Bolak-balik begini menghabiskan banyak kalori. Memikirkan tindakan konyolnya tadi, dia merasa memancing lebih cocok untuknya. Sementara itu, Dust setelah sibuk sepanjang pagi, berhasil membuat meja perkakas di camp. Arkansas, Usa baru selesai sibuk, suara tupai menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Dust mengambil busur dan anak panah. Mengikuti sumber suaranya, dia segera menemukan targetnya. Tanpa basa-basi, dia menarik busurnya penuh-penuh dan melepaskan tembakan. Sayangnya meleset beberapa sentimeter, dia mengendap-endap mengikutinya lagi. Membidik target dan melesatkan tembakan jitu. Sesuai dugaan, makan siang hari ini telah diamankan. Menguliti bulu tupai itu secara utuh. Lalu dia mengambil segenggam lumut dan menjejalkannya ke dalam. Menjahitnya menggunakan senar pancing, akunnya kemudian menendangnya sejauh mungkin. Astaga, ternyata dia dari tadi cuma mencari hiburan. Beralih ke Michaela, meniru suara bebek untuk memancing datangnya sumber protein. Trik yang selalu berhasil di rumah ternyata tidak mempan di sini. Sejak awal sampai sekarang dia baru makan beberapa buah beri. Mencari tempat memancing yang bagus tak kunjung membuahkan hasil. Saat sedang berjalan, Michaela menemukan sesuatu yang bagus. Es alaksanve, asing ke tanaman ini bernama burdok. Akar dan batangnya kaya akan pati. Meskipun enak, makan terlalu banyak akan menambah beban pencernaan. Daripada kelaparan, Michaela sudah tidak peduli lagi. Dia langsung menggali belasan akar sekaligus. Waktu menunjukkan hari kelima. PT membuat gulungan pancing untuk dirinya sendiri di pagi hari. British Columbia, dia berencana mulai memancing secara resmi hari ini. British Columbia, dia mengikat 3 kail menjadi 1 untuk meningkatkan peluang tangkapan. Kemudian dia membawa peralatannya ke sungai. Sumber daya ikan yang melimpah. Peternastos tidak lama kemudian ada pergerakan di kail pancingnya. 9:39 PM sayangnya ikan itu terlepas di tengah jalan. Tapi ini membuktikan pasti ada ikan besar di sungai. 9:54 PM, jadi pete berdiri dari pagi hingga siang. Setelah 3,5 jam, ada pergerakan lagi di kailnya. Dia dengan sigap menariknya ke atas. Sesuai dugaan, dia berhasil menangkap seekor ikan pike. Hal ini membuatnya sangat kegirangan. Dia berencana memasang 4 tali pancing lagi sebelum gelap. Besok sepertinya dia bisa bebas makan daging ikan sepuasnya. Day 6, 7,52 M, waktu menunjukkan hari ke-6. Michigan, USA setelah beberapa hari berturut-turut tidak ada hasil tangkapan. Michigan, USA Dubi hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada jaring insang. Belum sampai di sana, dia melihat seekor burung bodoh berdiri di atas tiang kayu. Dubi yakin ada sesuatu di dalam jaring insang. Saat didekati, benar saja dia menangkap seekor ikan pike raksasa. Astaga, lihatlah ukurannya ini. Jika dihemat, makan untuk 1 atau 2 minggu tidak akan jadi masalah. Dia langsung membersihkan sisik dan memotong ikan itu di tempat. Sudah berhari-hari tidak makan daging, dia sudah sangat kelaparan. Dia memotong sepotong besar daging ikan dan merebusnya di panci. Setelah hidangan besar itu matang, dia mencicipinya. Astaga, rasanya langsung membuat Dubi takjub. Sementara itu, PT juga mulai merajut jaring insang. Sejak mencicipi rasa ikan pike, dia jadi ketagihan. British Columbia. Ken setelah selesai memasangnya, dia datang memeriksa jaring insangnya yang kemarin. Tak disangka kali ini dia menangkap seekor ikan cod. Lalu hal yang lebih mengejutkan masih menanti. Saat memeriksa kail, dia menangkap ikan pike lagi. Dan perangkap terakhir juga berhasil menangkap ikan besar. Keberuntungan yang melimpah ini sungguh luar biasa. Pike istri 16 II, lihatlah gigi tajam dan ukurannya yang besar ini. Pete benar-benar mewujudkan kebebasan makan ikan di alam liar. Kembali ke kemah, dia tidak berani bersantai. Dia harus mencari cara untuk menyimpannya. Dia menggunakan tongkat kayu untuk membuat rak pengasapan. Dia menaruh potongan daging ikan di atasnya secara bertahap untuk diasap. Bagian luarnya disegel berlapis-lapis dengan lumut. Terakhir ditutup dengan terpal kedap air. Dengan begini daging ikan asapnya baru akan terasa lezat. Day 7:10,53 M waktu menunjukkan hari ke-7.
Day 7, 10,53 M, berbeda dengan peserta lainnya. Selain rutinitas memancing setiap hari, William juga memusatkan perhatiannya pada menangkap kelinci liar. Hari ini dia pergi ke bukit untuk memeriksa jerat yang dipasangnya. Pantas saja apa yang dipikirkan selalu menjadi kenyataan. Perangkap itu berhasil menjerat seekor kelinci salju malang. Dari ukurannya terlihat cukup gemuk. Seminggu di alam liar, akhirnya dia bisa makan daging sungguhan. Seminggu di alam liar, akhirnya bisa makan daging. Cool Spring Water Tow mengingat masih ada daging ikan untuk makan malam. Cool Spring Water Tow William memasukkan kelinci itu ke dalam lubang untuk didinginkan. Dia tidak tahu bahwa bakteri cepat berkembang biak di dalam tubuh hewan setelah mati. Bahkan jika tidak dicuri oleh hewan lain, dagingnya akan membusuk. Kamera beralih ke sisi Michaela. Dia bangun di pagi hari untuk memperkuat tendanya lagi. Ini dapat mencegah angin dingin masuk. Saskatchewan, Ken untuk sarapan, dia hanya makan sedikit buah beri. Saskatchewan, Ken dipadukan dengan sedikit burdok untuk mengganjal perut. Setelah selesai, dia pergi ke sungai untuk memeriksa jaring insangnya. Mungkin Tuhan melihatnya sangat kasihan. Akhirnya, dia mendapatkan tangkapan pertamanya. Saat diangkat, astaga, dengan ukuran sebesar ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk kelaparan lagi. Dengan sumber daya seperti ini, sulit untuk tidak merasa curiga. Apakah tim produksi mengundang mereka untuk liburan? Namun tepat saat dia duduk di tepi sungai mengolah ikan, tiba-tiba perutnya terasa mual tak tertahankan. Tak perlu diragukan, ini pasti karena dia makan terlalu banyak burdok. Michaela pergi ke sungai dan langsung memuntahkan buah beri itu. Astaga, orang yang tidak tahu mungkin mengira dia sedang muntah darah. Untungnya gejalanya tidak terlalu parah, Des. Saskatchewan, Cam dengan daging ikan, dia bisa cepat pulih ke kondisi puncaknya. Saskatchewan, Ken memisahkan minyak ikan dan daging tanpa lemak, menambahkan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Day 8, 9:33 AM waktu menunjukkan hari ke-8, PT berencana membuat tangga untuk membangun ruang penyimpanan daging di udara, mungkin karena baru bangun dan belum sepenuhnya sadar. Tiba-tiba dia terpeleset dan gergajinya tak sengaja melukai tangannya. Langsung terlihat darah merah segar mengalir keluar. Das untungnya tidak parah, dia hanya membalutnya dengan plester. Melanjutkan pekerjaannya, setelah berjuang 2,5 jam baru selesai. Setelah selesai, dia pergi ke sungai untuk memeriksa hasil pancingannya. Awalnya dia mengira akan mendapat hasil panen yang melimpah seperti beberapa hari terakhir. Ternyata 3 hingga 4 kail berturut-turut tidak ada pergerakan sama sekali. Hal ini membuat Pete merasa cemas. Karena tempat terakhir juga tidak ada hasil tangkapan. Ini membuat Pete merasa sangat frustrasi. Kembali ke kemah, pria tangguh itu tak kuasa menahan air matanya. Ia kembali teringat pada keluarganya yang jauh di sana. Hari 8, 10, 11, selama 15 tahun menikah dengan istrinya, ia belum pernah berpisah selama ini. Dibandingkan menahan lapar, ia lebih tidak sanggup menahan rasa kesepian. Setelah memikirkannya dengan matang, tanpa ragu Pete menelepon untuk mundur dari kompetisi. Tindakannya ini benar-benar membuat penonton tercengang. Seiring dengan kapal yang perlahan datang mendekat, Pete pun merasa sangat lega. Ia sempat berpikir menahan lapar akan terasa sangat sulit, tak disangka rasa kesepian dan kehampaanlah yang menjadi musuh terbesarnya. Uang dan semacamnya sudah tidak penting lagi, ia hanya ingin segera kembali ke peradaban modern dan menikmati kehidupan yang nyaman. Dihadapkan pada sumber daya yang begitu melimpah, dalam waktu singkat 1 minggu saja sudah ada 2 peserta yang mundur. Akankah perburuan rusa besar mampu membalikkan keadaan? Mari kita terus nantikan kelanjutannya.